sempurna, utuh atas setiap kami, anak-anak-Mu. Tidak ada sesuatu yang kurang dari apa yang telah Kau lakukan, yang akan Kau lakukan, dan yang sedang Kau lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena semuanya adalah karya Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Karena itu Engkaulah harapan kami. Kepadamu-lah kami berharap dan menaruh seluruh kepercayaan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami, karena Engkaulah yang punya firman ya Tuhan. Dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami semuanya, supaya kami yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya, yang mendengar pemberitaan firman hari ini, sungguh dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Demi nama Yesus Tuhan Allah kami berdoa. Mohon kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan hati kami yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan isi hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini dan bersama-sama akan menyiapkan hati kita masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Saya mengundang kita semua bersama-sama mempersiapkan hati dengan sungguh di hadapan Tuhan hari ini, dan biarlah kita dimurnikan oleh firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama hari ini. Mari kita membuka kitab kita dari Yesaya pasal yang ke-35. Yesaya pasal 35, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian akan membacakan ayat yang ke-6. Oke, saudara semuanya, di depan juga ada ya slide. Mari perhatikan, kita simak firman Tuhan ini dengan baik, supaya kiranya firman boleh berbicara kepada kita. Judulnya, Keselamatan bagi umat Allah. Ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar yang akan berbunga hebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab matahari memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang fajir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak ada tempat di sana, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ bersama-sama, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ada firman yang hidup, yang menguatkan, meneguhkan kita semuanya. Kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, yaitu Injil dan tanda-tanda ajaib. Injil dan tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan atau Yahweh yang disebutkan di dalam teks firman Tuhan ini, Dia adalah Allah yang sempurna di dalam dirinya.
utuh di dalam dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang kurang di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan itu yang harus ditambahkan dari luar ke dalam dirinya. Karena dia sempurna. Dan dia memenuhi segala sesuatu. Dan dia ada di dalam segala sesuatu. Karena itu tidak ada bagian kehidupan kita, tidak ada tempat di dalam dunia ini atau yang ada di surga, tidak ada satu ruang dan waktu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Karena Tuhan hadir dan nyata, dia ada di dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena dia adalah Allah yang sempurna, dia utuh di dalam semuanya, di dalam dirinya dan di dalam semua. Maka ini juga berbicara tentang karyanya, pekerjaannya di dalam hidup kita. Sebagai Allah yang sempurna di dalam karyanya dan utuh di dalam semua yang dia kerjakan dan dia lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau Allah bekerja dalam hidup kita, maka pasti karyanya itu adalah karya yang sempurna, yang melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu yang kurang di dalam apa yang dia kerjakan di dalam hidup ini. Kekurangannya ada pada kita, bukan pada Allah. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang utuh. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang Injil dan tanda-tanda ajaib, artinya tanda-tanda ajaib itu bicara tentang perbuatan Allah, karya Allah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umatnya, dalam dunia ini. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karya itu adalah karya yang melingkupi dan mencakupi semua. Atau dalam satu kata itu bisa disimpulkan dengan kata holistik. Artinya apa? Dia bekerja di dalam semuanya, utuh, tidak ada setengah-setengah. Ya, maka kita kalau bicara tentang karya Tuhan, kita harus melihat karya itu secara utuh, secara holistik. Tidak boleh hanya melihat satu sisi saja, melihat satu bagian saja dari karya Allah. Karena karya Allah itu adalah mencakupi semua dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang tanda-tanda ajaib yang menyertai Injil atau kabar baik, pemberitaan firman, maka sesungguhnya tanda-tanda ajaib itu bukan hanya meliputi satu bidang, bagian dari kehidupan kita, tapi mencakupi semuanya. Mencakupi semua dan ada di dalam semua bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat karya Allah, ya, tanda-tanda ajaib Allah yang dinyatakan di dalam 3 bagian hidup kita. Dalam 3 bagian hidup kita, supaya akhirnya itu menolong kita untuk memahami, mengerti Allah secara pribadi dan juga dalam karyanya dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya mengharapkan satu bagian saja dari berkat Tuhan itu atas kehidupan kita, tapi kita mengharapkan semuanya dipenuhkan oleh Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagian apa saja yang dikerjakan Allah dalam menunjukkan karyanya yang sempurna itu atas kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, kita menemukan di dalam ayat yang ketiga. Ya, di dalam ayat yang ketiga, kemudian juga di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, ya. Di situ menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada karya Allah yang meliputi bagian fisikal, jasmani dari kehidupan kita ini. Maka di dalam ayat ketiga dibilang apa? Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Tangan, lutut itu bicara tentang anggota badan kita, ya kan? Kemudian di dalam ayat yang kelima, itu bicara tentang apa? Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Itu bicara tentang apa, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan? Mata, telinga itu juga bicara tentang organ tubuh kita. Maka yang pertama kita pahami bahwa betul seperti yang banyak diberitakan oleh gereja pada hari-hari ini, bahwa karya Allah yang sempurna itu dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya, dinyatakan dalam tanda-tanda
dilakukan oleh Tuhan melingkupi seluruh keadaan jasmani kita, fisik kita, tubuh kita ini. Maka kita melihat bahwa ketika orang sakit berdoa dan berseru kepada nama Yesus, di situ ada jaminan janji kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dikatakan orang buta akan melihat, orang yang tuli mendengar. Dan kita melihat bagaimana dalam pelayanan Yesus dalam dunia ini ada banyak orang-orang sakit dibawa kepada Yesus dan mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tapi mereka kemudian pertemuan itu membawa mereka kepada pemulihan dan kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang yang timpang bisa berjalan dengan baik. Orang yang buta dicelupkan matanya oleh Yesus dan bisa melihat kembali. Orang yang bisu tidak bisa berbicara karena dia dikuasai oleh roh jahat, dilepaskan dari kuasa roh jahat dan akhirnya dia bisa berbicara kembali. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, dia pergi dibawa oleh teman-temannya dengan ditandu di tempat tidur. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia pulang dengan berjalan sambil memikul tikarnya, tandu tempat dia dibaringkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka janji ini adalah janji yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, di situ dengan jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan bahwa apa? Tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan yang akan dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Maka Tuhan katakan kepada mereka, jangan takut. Jangan engkau takut, karena itu engkau pergilah, beritakanlah Injil. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Markus 16 ayat yang ke-17 mengatakan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa baru ini artinya bukan bahasa yang sembarangan keluar bunyi, bukan. Tapi satu makna yang jelas. Seperti peristiwa Pentakosta, para rasul berbicara, berkhotbah, menyampaikan firman, dan orang banyak mendengar. Para rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, bahasa asal mereka, bahasa daerah mereka, dan mereka mengerti firman Tuhan dan menerima Injil, diselamatkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat 16, mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Saudara dikasih Tuhan, karena itu dalam ketika Injil diberitakan, nama Yesus disampaikan, dan orang berseru kepada nama yang berkuasa itu, mereka disembuhkan, dipulihkan. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa, yang sanggup memulihkan manusia dalam segala kelemahan jasmani yang ada di dalam tubuhnya. Tapi ingat, Bapak Saudara dikasih Tuhan, sekalipun ada yang disembuhkan, tetapi juga ada yang mungkin tidak disembuhkan secara jasmani. Karena dari sekian banyak orang yang datang kepada Yesus pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi di antara orang-orang yang hidup sejaman dengan Tuhan pada waktu itu, ada banyak orang yang sakit, tapi tidak semuanya disembuhkan. Kenapa? Karena perhatikan, kehendak Allah menjadi penentu kesembuhan dikaruniakan kepada orang-orang yang berseru kepada nama Yesus. Bahwa orang itu disembuhkan. Karena apa? Karena kehendak Yesus dinyatakan di dalam diri orang itu. Maka ketika ada orang sakit dibawa kepada Yesus, kemudian Yesus berkata, aku mau engkau sembuh, maka orang itu sembuh. Artinya bahwa kesembuhan itu bukan kepada kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan juga kepada kehendak saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, bukan. Tapi itu adalah kepada kehendak Tuhan sendiri. Dan mujizat itu atau tanda ajaib itu akan dinyatakan secara jasmania kepada mereka yang kepadanya Allah berkenan untuk menyatakan tanda ajaib itu. Karena itu mujizat apapun itu tidak boleh dipaksakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apalagi didramatisir, direkayasa. Karena itu adalah satu bentuk dosa kepada Tuhan. Maka bagian kita sebagai orang yang percaya, berkaitan dengan tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, kesembuhan secara jasmani, melingkupi kehidupan jasmani kita ini. Maka bagian kita hanya satu, yaitu apa? Percaya
kepada Tuhan yang memberi namanya kepada kita, nama yang berkuasa itu, maka Dia akan menyatakan kehendaknya atas kita. Yang sakit disembuhkan dalam kehendak Tuhan. Bagus dalam kasih Tuhan. Kemudian kalau kita bicara tentang berkat atau tanda ajaib yang dinyatakan Tuhan secara jasmani atas kehidupan kita, maka kita melihat bahwa apa? Berkat Allah itu juga diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Berkat secara materi itu juga dikaruniakan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dua tanda yang pertama ini diberikan kepada kita. Yang pertama bicara tentang kesembuhan, yang kedua bicara tentang berkat-berkat yang diberikan Allah secara materi. Dan berkat itu, perhatikan, berkat materi itu diberikan kepada setiap kita sesuai dengan ukuran, sekali lagi sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Maka ada orang yang menerima banyak, tapi ada orang yang menerima secukupnya. Dan itu tetap adalah berkat dari Tuhan. Bagian kita adalah menerima dengan ucapan syukur. Entah kita diberi banyak, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan beri kepada kita secukupnya dari berkat itu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah pemberian Allah yang didasarkan kepada kehendak-Nya atas kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagian yang pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa kita punya dasar untuk berharap kepada tanda ajaib yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia sendiri memberikan jaminan kepada kita. Di dalam kitab Yesaya 35, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa tanda yang pertama diberikan Tuhan adalah Dia menyatakan berkat-Nya, tanda ajaib itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan fisikal kita. Hal-hal yang berkaitan dengan jasmani kita, kehidupan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tanda ajaib Tuhan itu tidak hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Maka dalam gereja, pengajaran tidak boleh timpang, tidak boleh hanya mendekatkan satu sisi saja. Oh, Tuhan akan berkati kita, memberi kekayaan, memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Itu adalah betul tanda Tuhan, tanda ajaib yang Tuhan berikan. Tapi bukan hanya itu. Dan gereja tidak boleh hanya melihat tanda itu berdasarkan nilai yang pertama ini, atau tanda yang pertama ini, tapi harus melihat kepada bagian yang kedua. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemulihan secara jasmaniah yang dikerjakan Tuhan bagi kita itu selalu berhubungan dengan tanda yang kedua dan tanda yang ketiga. Tanda yang kedua apa? Kalau kita baca, mari kita perhatikan dalam teks firman Tuhan ini. Dalam ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada orang yang tawar hati. Apa? Di situ dikatakan, kuatkanlah hatimu dan apa? Jangan takut. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Tanda ajaib yang kedua ini bicara tentang pemulihan Allah atas hidup kita secara kejiwaan. Jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa jiwa ini harus dipulihkan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa jiwa ini harus disembuhkan, harus diubah oleh Tuhan? Karena seringkali, seperti yang saya katakan, bahwa seringkali sesuatu masalah timbul di dalam hidup kita sebenarnya tidak melulu karena masalah-masalah yang bersifat jasmani. Betul ya? Tidak melulu karena masalah-masalah yang bersifat materi yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik yang sakit, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi seringkali rasa sakit itu menguasai tubuh kita ini disebabkan oleh karena apa? Jiwa kita yang sakit, jiwa kita yang mengalami luka, jiwa kita yang mengalami kerusakan. Dan karena itu Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya bahwa jiwa ini juga harus dipulihkan. Maka tanda yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita, bukan hanya Tuhan memulihkan kita secara jasmani dalam hidup ini, tapi juga Dia memulihkan kejiwaan kita. Karena dosa yang menguasai manusia itu juga merusak jiwa manusia.
jiwa ini menjadi rusak, maka akhirnya menimbulkan apa? Manusia melakukan hal-hal yang rusak di dalam dunia ini. Itu kata firman Tuhan. Kenapa manusia berdosa? Karena jiwanya rusak. Kenapa dia melakukan banyak perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik? Karena jiwanya yang rusak. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya memberi berkat dan menyatakan mujizat dalam hal yang berkaitan dengan kesembuhan, berkat yang diberikan, tetapi juga bicara tentang bagaimana jiwa yang rusak ini dipulihkan. Supaya jiwa yang rusak ini dapat menjadi tempat di mana Allah boleh berdiam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kadang ada orang sakit, sudah berobat kemana-mana, cari dokter yang hebat, yang paling terkenal, entah di mana dicari begitu ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Persoalannya ternyata bukan di tubuhnya, tapi persoalannya adalah di jiwanya. Maka ada satu istilah yang mengatakan bahwa bukan fisiknya yang sakit, bukan tubuhnya yang sakit, tapi apa? Jiwanya yang sakit. Maka adalah satu penyakit namanya soma, ya, psikosomatis. Kenapa? Psikosomatis karena jiwanya yang rusak, jiwanya yang sakit, dan itu harus dipulihkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka kenapa Tuhan katakan kuatkan hatimu? Karena jiwa kita yang ada di dalam hati ini, hati sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita, pusat dari jiwa kita, itu harus mengalami pemulihan yang utuh di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, maka terus akan membuat kita sakit dan terus akan mengalami kesakitan di dalam dunia ini. Maka orang yang sakit jiwa, dalam tanda kutip, bukan gila ya, sakit jiwa, dalam pengertian bahwa dia mengalami psikosomatis. Dia harus bertemu dengan Yesus secara pribadi supaya apa? Jiwanya itu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka seringkali manusia dalam hidupnya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Bukan karena tidak ada beras, betul ya? Bukan karena tidak ada makanan di rumah, bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada sesuatu yang dia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ketakutan yang ada di dalam hati disebabkan oleh karena apa? Jiwanya yang belum dipulihkan Tuhan, yang belum diserahkan kepada Tuhan, sehingga itu terus menggerogoti jiwanya, menggerogoti hidupnya, dan akhirnya membuat dia tidak dapat menikmati sukacita yang dikaruniakan Tuhan. Maka di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Orang yang dipulihkan Tuhan ibarat seperti padang yang gersang, tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara, dia akan menikmati apa? Sukacita. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kalau di dalam hatimu dan saya masih terus dikuasai oleh kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan tertentu yang masih mengganggu kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita semua bahwa datanglah kepada Yesus dan serahkanlah hidupmu kepadanya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan, jangan hanya tubuhku yang kau pulihkan, jangan hanya sakitku yang kau sembuhkan, jangan hanya materi yang kau berikan kepadaku, tapi berilah kepadaku jiwa yang tenang, hati yang tenang, yang sungguh boleh berharap kepada Tuhan. Maka dalam pembacaan kita hari ini dalam kitab Mazmur pasal 42, kenapa Daud, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang raja yang hebat, sebagai seorang yang punya iman yang luar biasa, kenapa dia bisa berkata, mengapa engkau gelisah dan tertekan di dalam diriku? Kenapa? Karena dia tahu bahwa sumber sakitnya itu bukan di fisiknya, tapi jiwanya. Jiwanya yang mengalami kesakitan, mengalami ketakutan oleh karena masalah persoalan kehidupan yang sedang dia hadapi pada waktu itu. Maka jalan keluarnya apa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Jalan keluarnya hanya ada satu. Dalam teks firman Tuhan dalam Mazmur 42 dikatakan apa? Maka Daud katakan, berharaplah kepada Allah, ya kan? Maka apa? Berharaplah kepada Allah, penolongku,
maka engkau akan dilepaskan. Bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada materi, karena materi itu adalah berkat daripada Tuhan. Bukan kepada kesembuhan, karena kesembuhan itu adalah karya Allah dalam kehidupan kita. Bukan kepada apa yang kelihatan yang kita punya dalam hidup ini, karena semua itu adalah pemberian Allah. Tapi yang kita butuhkan adalah berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan di situ kita akan dipulihkan, disembuhkan dari kejiwaan kita yang mengalami psikosomatis. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika ada seorang yang kerasukan setan dibawa kepada Tuhan Yesus, yang dirasuk itu bukan hanya tubuhnya, yang dirusak itu bukan hanya tubuhnya, tapi yang dirasuk oleh setan itu adalah jiwanya. Jiwanya yang dirusak, maka dia jadi orang gila, tidak waras dia. Kita lihat orang yang kerasukan setan yang kalau di Gerasa, yang tinggal di kuburan itu. Tidak ada orang yang berani melawan dia. Dia punya kekuatan yang hebat. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya kekuatan yang lebih, bukan. Tapi karena jiwanya dikuasai oleh roh jahat itu, dan terus-menerus mengganggu dia, membuat dia akhirnya sakit. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Dia dipulihkan. Jiwanya dilepaskan dari cengkraman setan. Maka dia akhirnya menjadi waras lagi, sembuh lagi. Tubuhnya sembuh, jiwanya juga sembuh. Kita ingat Saul, Raja Israel, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika dia sudah berdosa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Sewaktu-waktu ada roh jahat yang dari Tuhan, artinya yang diizinkan Tuhan, mengganggu Saul, sehingga akhirnya dia jadi seperti orang yang tidak waras. Maka ketika melihat Daud sedang memainkan kecapi, dia ambil tombak, dia mau bunuh Daud. Bukan karena masalah apa yang dia punya masalah dengan Daud, bukan, tapi karena roh jahat itu menguasai jiwanya, sehingga membuat dia tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat. Maka dia hanya melihat Daud sebagai yang jahat, harus dibunuh oleh dia, ditombak oleh dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka ketika jiwa kita sakit, maka yang lain pasti akan terganggu di dalam hidup ini. Maka Tuhan katakan kepada kita semuanya, kuatkanlah hatimu, datang kepada Tuhan, supaya engkau dikuatkan, supaya engkau diteguhkan, supaya kiranya jiwamu yang sedang sakit itu boleh dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan, sehingga engkau tidak lagi mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Tapi ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, buah roh. Dalam Galatia 6 disebutkan ada buah roh yang akan timbul dari dalam hati. Pemulihan Allah, tanda ajaib dilakukan dalam tanda ajaib yang kedua, yaitu memulihkan jiwa kita yang rusak oleh karena dosa. Dan itu adalah pemulihan yang penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu jangan hanya berharap kepada pemulihan yang bersifat fisik, jasmani, tapi harapkanlah jiwamu juga dipulihkan. Dan yang ketiga yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, pemulihan Allah itu meliputi apa? Meliputi roh kita, rohani kita. Kenapa? Karena persoalan yang paling utama dalam hidup manusia bukan masalah fisik, bukan masalah jiwa, tapi yang paling utama bicara masalah roh yang rusak oleh karena dosa. Karena roh yang rusak itu membuat manusia terpisah dari Allah, dan akhirnya tidak menemukan Allah dan jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harus dipulihkan secara rohani, harus mengalami pemulihan secara rohani di dalam Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan dalam Yesaya 35 itu, di situ menunjuk kepada apa? Ada dua istilah penting dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu dikatakan di dalam istilah Sion dalam teks firman Tuhan ini, ya. Di Sion. Kenapa Sion, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena Sion menunjuk kepada kota Allah, Yerusalem, tempat kediaman Allah. Itu menjadi pusat
dan tujuan hidup orang yang percaya. Lalu kemudian bicara tentang jalan Tuhan di dalam ayat yang ke-8, jalan kudus. Kita ingat Yohanes Pembaptis ketika datang ke dalam dunia ini, dia punya satu tujuan, yaitu apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Yesus. Maka dari kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemulihan secara rohani itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini hanya dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di luar Yesus tidak akan ada pemulihan secara rohani yang dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa pemulihan secara rohani ini menjadi sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan kita? Sebagai tanda ajaib yang utama yang dikerjakan Allah melalui Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena ini menyangkut kehidupan kita. Bukan hidup dalam dunia saja, tapi menyangkut hidup yang kekal. Karena tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal itu kalau dia belum mengalami pemulihan secara rohani yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bagian ini menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk memastikan kepada diri kita sendiri hari ini, untuk kita boleh lihat dalam hati kita, apakah aku sudah sungguh mengalami pemulihan rohani yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidupku, sehingga itu memberikan satu jaminan yang pasti dalam hati ini bahwa aku sudah diselamatkan dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, 3 tanda ini menyertai kehidupan kita, dan ini adalah satu bagian karya Allah yang penting yang dikerjakan oleh Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya kita boleh mengalaminya secara penuh dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, jangan hanya memusatkan doamu, permohonanmu hanya kepada hal-hal yang bersifat materi dalam dunia ini, tapi harapkanlah supaya Allah mengerjakan pemulihan yang holistik itu, yang penuh itu, yang utuh itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan, jiwamu juga dipulihkan oleh Tuhan, tapi secara rohani engkau juga sudah mendapat kepastian bahwa hari ini engkau sudah menerima karya keselamatan itu dan memiliki jaminan untuk hidup yang kekal. Kiranya Bapak Ibu Saudara, karya Kristus yang dikerjakannya bagi kita memenuhi seluruh kehidupan kita, dan kita boleh menikmatinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jiwamu dipulihkan, tapi tubuhmu juga dipulihkan. Tapi yang paling penting, rohmu dipulihkan. Dan biarlah kita boleh memastikannya dengan sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan satu lagu pujian. Kita mau nyanyikan bersama. Kita mau katakan bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi firman. Firman yang hidup, yaitu karya Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa setiap tanda mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, itu semua adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari kita nyanyikan bersama. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman. Biarlah kiranya ini menjadi satu iman, keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa apa yang sedang kita jalani dalam hidup kita di dalam dunia ini, semuanya adalah berpusat kepada firman yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku.
kita merenungkan kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan hari ini. Apakah di dalam hidupmu engkau sedang digelisahkan oleh sesuatu hal di dalam hatimu yang membuat engkau menjadi takut dan gentar dalam menjalani hari-hari kehidupanmu? Atau adakah sesuatu hal yang sedang membuat engkau menjadi ragu dan akhirnya membawa engkau untuk mulai tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, tapi mungkin sampai dengan hari ini kita belum mengalaminya, dan itu membuat kita bertanya, betulkah Tuhan itu mengasihiku? Betulkah Tuhan itu peduli kepadaku? Betulkah bahwa Dia memperhatikan kehidupanku? Firman Tuhan hari ini mau katakan kepada kita semua bahwa karyanya sempurna atas hidup kita. Dia bekerja tidak setengah-setengah atas kita, anak-anaknya. Dia mengerjakan karyanya secara utuh atas kita semuanya. Karena Dia mengasihi kita, dan Dia menunjukkan kasih itu dengan memberikan berkat-Nya secara fisik kepada kita, melingkupi segala yang kita perlukan dalam hidup ini. Tapi Dia juga adalah Allah yang peduli kepada jiwa kita yang merana, jiwa kita yang sakit karena merindukan banyak hal di dalam hidup ini. Kami ditakutkan, digelisahkan oleh banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka Dia pulihkan roh kita, supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan, dengan dirinya secara pribadi, supaya kita boleh mengalami pemulihan yang sempurna itu. Sehingga jiwamu dan saya yang seperti padang gurun yang kering dijadikan tanah yang berair. Supaya kiranya jiwa kita, hati kita, hidup kita yang seperti tanah yang gersang, yang tandus, dijadikan tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tebu dan pandan sebagai lambang dari sukacita yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Firman hari ini mengajak kita bersama untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, menaruh iman, kepercayaanmu secara penuh kepada Tuhan, supaya engkau menaruh ketakutan, kegelisahan, keraguan, atau apapun yang sedang menguasai hati dan pikiranmu hari-hari ini di hadapan Tuhan, di bawah kaki salibnya, supaya perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang disalibkan itu boleh memulihkan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kau rasakan hari ini, yang sedang menguasai hati dan pikiran, mari serahkan kepada Tuhan dalam doamu kepadanya. Mintalah pertolongan Tuhan. Mintalah supaya Dia menguatkan engkau, meneguhkan hatimu, mengangkat segala ketakutan yang ada di dalam hidupmu, supaya Allah memulihkan hidupmu hari ini, dan kau boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari berdoa kepada-Nya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi rancangan Allah, supaya kemuliaannya, kebesarannya dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
sempurna bagi kami. Karena Engkau tidak mau bekerja dengan setengah-setengah atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak hanya memulihkan bagian-bagian tertentu dari hidup kami, tapi Kau pulihkan kami seluruhnya, seutuhnya.